Diakui Korea Selatan, permainan timnas Indonesia mengejutkan. Jepang rapat darurat. STY siap keluarkan senjata rahasia. ALC bantu timnas Indonesia. Sebagai informasi selengkapnya berikut ini. Skema permainan timnas Indonesia jadi kejutan. Jepang langsung ubah formasi. Kekalahan dari timnas Indonesia jadi aib besar untuk Vietnam. Citra istimewa mereka di Korea Selatan pun langsung runtuh seketika hingga menjadi ilusi. Sebaliknya, media Korea ini berbalik memberikan pujian terhadap timnas Indonesia asuhan Sintayong di Piala Asia 2023. Sebagai tim dengan pemain termuda, memiliki banyak kelebihan, mulai dari kecepatan, kekuatan, hingga teknik dasar mengumpan yang memukau. Di bawah bimbingan pelatih Sintayong, Indonesia menunjukkan tekanan yang cepat, kuat, dan umpan-umpan halus. Di sisi lain, tim Vietnam tidak bisa menciptakan tekanan seperti di bawah asuhan Coach Park. Serangan tim Vietnam pun menunjukkan performa mengecewakan. Tulis Newsday Korea. Hal ini sepertinya juga membuat efek kejut pada tim Samurai Biru, lawan terakhir timnas Indonesia di Grup D. Hal ini diperburuk karena hasil minor yang mereka dapat dari laga kontra Irak kemarin. Tak ayal Hajime Moriyasu yang sebelumnya seakan tak menganggap timnas Indonesia ada, kini membuatnya harus berkonsentrasi penuh pada skuad racikan Sintayong. Bahkan saking seriusnya, Jepang mengubah kebiasaan latihan menjelang laga. Di mana jelang versus Vietnam dan Irak, Jepang membuka sesi latihan untuk media lebih lama. Namun menjelang duel versus timnas Indonesia, hanya 15 menit saja, selebihnya dirahasiakan. Bahkan menurut laporan Sponichi Annex, pada Senin kemarin, Jang mengadakan pertemuan darurat sebelum latihan dalam upaya untuk memulai awal yang baru. Ada banyak ketegangan. Pertemuan yang tidak biasa diadakan sebelum latihan 2 hari setelah laga kontra Irak. Kapten Wataru Endo pun menjelaskan ada banyak hal yang dibahas, terutama untuk meningkatkan mental dan strategi setelah dihantam Irak. Tampil dengan komposisi pemain keturunan yang mayoritas bermain di Eropa, timnas Indonesia memang membawa misi menggebrak panggung Piala Asia 2023. Menghadapi Jepang, tentu STY telah menyiapkan skema yang tak biasa. Apalagi skuad Garuda masih menyimpan satu senjata rahasia yang belum sama sekali diturunkan di 2 laga awal. Di mana Sintayong kemungkinan besar akan menurunkan bomber andalan Ramadan Sananta. Meski sempat mengalami masalah kebugaran, namun beruntung kondisi sang pemain berangsur membaik. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto pun menyebut Sananta bisa mengisi lini depan skuad Garuda di laga melawan Jepang. Persiapan maksimal pun benar-benar dilakukan oleh timnas Indonesia demi meraih hasil terbaik. Salah satunya dengan mengubah jam latihan. Tidak seperti pada 2 laga sebelumnya yang bermain petang hari, kini timnas Indonesia akan bertanding di sore hari antara pukul 14.30 waktu Qatar. Timnas Indonesia sendiri dalam keadaan baik. Suasana optimis menyelimuti seluruh penggawa Garuda. Penyerang timnas Indonesia Hoki Jaraka pun menyatakan tim sudah fokus sepenuhnya melawan Jepang setelah kemenangan atas Vietnam Jumat kemarin. Melawan tim yang notabene nomor 1 di Asia, timnas Indonesia memang dilarang meleng sedikit pun, apalagi sampai membuat kesalahan yang tidak perlu. Apalagi gelandang tengah Jepang Wataru Endo sudah menyatakan tidak ingin melakukan kerjasama dengan timnas Indonesia atau berkoalisi, setelah mengetahui Indonesia hanya butuh seri saja agar bisa memungkinkan lolos ke 16 besar. Dia tak mau berbagi angka. Ancaman berarti pun tertuju ke Sintayong setelah kapten Jepang serius melawan skuad Garuda. Kami jelas tidak mengincar hasil imbang, jadi kami hanya mengincar kemenangan, kata Endo. Pemain Jepang yang harus diwaspadai. Meskipun bukan rekrutan musim panas yang diharapkan oleh pendukung Liverpool, Wataru Endo mulai menunjukkan kualitasnya di Anfield. Gelandang Jepang ini semakin berkembang untuk The Reds dan mulai menjadi opsi rotasi penting bagi Jurgen Klopp. Momentum itu tentunya bakal coba dilanjutkan oleh Endo di Piala Asia 2023 ini, apalagi ia menjabat sebagai kapten Jepang. Menempati posisi krusial di lini tengah Samurai Biru, Wataru Endo wajib mendapatkan pengawalan ketat. Ia bisa tiba-tiba merangsek ke area berbahaya lawan, baik itu pergerakan tanpa bola maupun memberikan terobosan memanjakan buat rekan-rekannya di lini depan.
Jepang tampil sensasional di Piala Dunia 2022, berada di grup neraka bersama dengan Spanyol dan Jerman. Mereka justru lolos ke fase knockout sebagai juara grup. Lee Soo-dwan kebetulan menyumbangkan 1 buah gol ketika Jepang mengalahkan Jerman dan Spanyol dengan skor sama 2-1. Setelah pemain berusia 25 tahun ini di ajang Liga Eropa bersama dengan Freiburg, bahkan lebih sensasional lagi. Dia sudah mencetak 2 gol dan 3 assist dari 6 pertandingan fase grup dengan membawa Freiburg lolos ke fase playoff knockout sebagai runner-up grup A. Lee Soo-dwan tentunya bakal jadi andalan Haji Memorialsu pada Piala Asia 2023 Qatar ini. Kecepatan dan keberanian melakukan tendangan dari luar kotak penalti jadi kelebihan pemain yang berposisi sebagai winger ini. Takumi Minamino menyebut Piala Asia sebagai turnamen yang penting. Menurut Minamino, turnamen itu tak ada gunanya kecuali bisa memenanginya. Ambisi itulah yang membuat mantan winger Liverpool tersebut bermain gemilang selama Piala Asia ini. Pada laga melawan Vietnam, Minamino membuat 2 gol dengan cara istimewa. Jika tidak dikawal betul, bukan tidak mungkin Minamino bakal bikin lini pertahanan timnas Indonesia pontang-panting dibuatnya. Jadi sorotan AFC, aksi Hernando Ari masuk kategori terbaik. Timnas Indonesia memperpanjang napas untuk berjuang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dalam pertandingan melawan Vietnam, gol tunggal Asnawi Mangkualam jadi penentu kemenangan timnas Indonesia. Selain gol yang disumbangkan oleh Asnawi, sosok Hernando Ari pun patut mendapatkan apresiasi. Pada laga kedua melawan Vietnam, Hernando Ari sukses melakukan beberapa penyelamatan terhadap peluang emas Vietnam. Aksi paling ikonis dari Hernando Ari terjadi pada menit ke-90+10. Saat itu penjaga gawang dari Persebaya Surabaya tersebut membendung tendangan bebas dari Pham Tuan Hai. Hebatnya penyelamatan tersebut dilakukan hanya dengan 1 tangan. Hernando Ari juga sukses membuat timnas Indonesia mengakhiri laga melawan Vietnam dengan clean sheet. Aksi gemilangnya ini pun mendapatkan pujian dari AFC. Penjaga gawang asal Semarang itu menjadi salah satu pemain yang paling disorot setelah matchday kedua Piala Asia 2023 berakhir. Sorotan menyinari barisan bintang muda kami di laga matchday kedua, tulis AFC sambil mengunggah video pemain-pemain yang terpilih yang ada sosok kiper Garuda di dalamnya. Sementara itu perhatian AFC terhadap timnas Indonesia sepertinya tak berhenti di situ saja. Sama halnya dengan FIFA, AFC juga menunjukkan perannya dalam hal menjadi bagian dari perkembangan sepak bola tanah air. Disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC ikut memberikan sumbangan sebesar $1 juta Amerika atau setara dengan 15,629 miliar rupiah untuk pembangunan pusat latihan timnas Indonesia di ibu kota Nusantara. Berkat tambahan dana itu, terdapat satu fasilitas tambahan yang dibangun, yakni tactical field. Alhamdulillah AFC membantu $1 juta. Jadi FIFA membantu $5,6 juta. Jadi yang tadinya hanya asrama, 2 lapangan sintetis dan rumput normal, kini bertambah untuk tactical field, kata Erick Thohir. Ia pun optimis pembangunan pusat latihan timnas Indonesia di IKN tahap 1 ini akan rampung pada Mei 2024. Pria berusia 53 tahun itu mengatakan, ikut andilnya AFC dalam pembangunan TC Timnas Indonesia di IKN menjadi bukti dunia peduli dengan transformasi sepak bola tanah air. Ia tidak akan menyanyiakan kepercayaan dunia yang telah diberikan. Dengan ini, diharapkan timnas Indonesia akan semakin maju dan berjaya di masa depannya.